Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Setirmansyah. Hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan psikotes. Pada psikotes hari ini saudara akan dihadapkan pada beberapa persoalan mulai dari pemahaman bahasa, berhitung, dan juga melihat gambar. Tiap subtes dalam tes ini memiliki waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Silakan saudara kerjakan secepat dan seteliti mungkin. Setiap subtes akan kita mulai bersama dan akan kita akhiri bersama juga. Saya akan membacakan petunjuk dan contoh pengerjaan pada setiap tes. Silahkan saudara-saudara perhatikan dan dengarkan dengan baik-baik. Jika saudara belum memahami instruksi yang diberikan, maka silahkan saudara bertanya sebelum ada instruksi dimulai dari saya. Karena saat saudara bertanya setelah aba-aba mulai, maka saudara akan kehilangan waktu yang saudara punya untuk mengerjakan soal. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka akan kita mulai tes ini sekarang ya. Nah, yang pertama petunjuk dan soal kelompok soal pertama ini. Soal-soal pertama sampai 20 terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat satu kata akan hilang dan disediakan 5 dan kata pilihan sebagai penggantinya. Pilihan kata yang tepat menyempurnakan kalimat itu. Contoh pertama, seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan skor A. Kucing, B. Bajing, C. Keledai, D. Lembu, E. Anjing. Jawaban yang benar adalah C. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh pertama huruf C harus dicoret. Contoh berikutnya, lawannya harapan ialah A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, E. Benci. Jawabannya ialah B. Putus asa. Maka huruf B yang seharusnya dicoret. Petunjuk dan contoh untuk kelompok soal kedua ditentukan 5 kata. Pada 4 dari 5 kata itu terdiri suatu kesamaan. Carilah kata yang kelima yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Contoh kedua, A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, E. Tempat tidur. A, B, D, dan E ialah perabotan mebel. C. Burung, perabotan rumah dan tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 2 huruf C harus dicoret. Contoh berikutnya, A. Duduk, B. Berbaring, C. Berdiri, D. Berjalan, E. Berjongkok. Pada A, B, C, dan E, prak berada dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan D. Orang dalam keadaan bergerak. Maka jawaban yang benar ialah D. Berjalan. Oleh karena itu, huruf D seharusnya dicoret. Petunjuk contoh untuk soal ketiga ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu di antara 5 kata pilihan pula terdapat hubungan yang sama satu. Carilah kata itu. Hutan dibanding pohon sama dengan tembok dibanding A. Batu bata, B. Rumah, C. Semen, D. Putih, E. Dinding. Hubungan antara hutan dan pohon ialah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon, maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang, contoh 3 huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya, gelap dibanding terang, sama dengan basah dibanding A. Hujan, B. Hari, C. Lembab, D. Angin, E. Kering. Gelap ialah lawannya dari terang. Basah lawannya dari kering, maka jawaban yang benar adalah E. Oleh karena itu, huruf E yang seharusnya dicoret. Petunjuk untuk kelompok soal nomor 4.
Tentukan dua kata. Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian dua kata tadi. Tulislah perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor yang sesuai. Contoh 4. Ayam dan itik. Perkataan burung yang meliputi pengertian kedua kata itu, maka jawabannya adalah burung. Oleh karena itu pada lembar di belakang contoh 4 harus ditulis burung. Contoh berikutnya, gaun celana. Pada contoh ini jawaban ialah pakaian, dan pakaian harus ditulis. Carilah selalu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian dari kedua kata itu. Petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 5, persoalan berikut dengan hitungan. Sebatang pensil harganya Rp25.000. Berapakah harga 3 batang? Jawabannya adalah 75. Perhatikan cara menjawab lembar jawaban. Pada lembar, lihatlah pada kolom 5. Kolom ini terdiri atas angka-angka 1 sampai angka 9 dan 0. Untuk menunjukkan jawaban soal, maka coretlah angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Keurutan angka jawaban tidak perlu dihiraukan. Pada contoh 5, jawaban ialah 75. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 5 angka 75 harus dicoret. Petunjuk soal nomor 6. Persoalan berikut akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan yang tertentu dan dapat dilanjut menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban saudara dengan lembar jawaban di belakang sesuai nomor itu. Contoh 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan dipertanyakan. Pada deret angka berikutnya selalu didapat jika angka di depan ditambah 2, maka ialah 16. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 6 angka 1 dan angka 6 harus dicoret. Yang selanjutnya, kelompok soal nomor 7. Pada persoalan berikut, setiap memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan A, B, C, dan D. Bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu demikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menggunakan bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Petunjuk soal nomor 8. Tentukan 5 sebuah kubus A, B, C, dan E. Pada setiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan. Pada setiap sisinya, 3 dari tanda itu dapat dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan itu A, B, C, dan E ialah kubus yang berbeda. Artinya kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama. Akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksudkan itu. Coretlah jawab saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Sediakan waktu 3 menit untuk menghafal kata-kata di bawah ini. Bunga, soka, larat, flamboyan, yasmin, dahlia, perkakas, wajan, jarum, kikir, cangkul, palu, burung, itik, elang, walet, terkukur, nuri, kesenian, kuintet, arca, opera, gamelan, ukiran, binatang, musa, rusa, beruang, zebra, harimau. Yang selanjutnya petunjuk soal nomor 9. Pada persoalan berikut terdapat jumlah pertanyaan-pertanyaan mengenai kata-kata yang telah saudara hafalkan tadi. Coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal sesuai. Contoh 9, kata yang mempunyai huruf Q dan adalah salah satu A. Bunga, B. Perkakas, C. Burung,
D. Kesenian. E. Binatang quintet adalah termasuk jenis kesenian. Sehingga jawablah yang benar adalah D. Oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 9 harus dicoret. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.